Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afni Irana dengan NIM C1C021133. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Baiklah, di sini ada 6 subtema yang akan saya bahas. Yang pertama itu perkembangan awal akuntansi, yang kedua sejarah akuntansi, yang ketiga perkembangan akuntansi syariah, yang keempat sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, yang kelima istilah yang digunakan, dan yang keenam hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Langsung masuk ke materi pertama, perkembangan awal akuntansi. Akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim berkembang dari peradaban barat sejak Luca Pacioli. Perkembangan akuntansi dengan domain aritmatik quality-nya sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya artimatik, algebra, matematik, algoritma pada abad ke-9 Masehi. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filosof Islam yang terkenal yaitu Abu Yusuf Yakub bin Isa al-Kindi yang lahir tahun 801 Masehi. Juga Al-Karti tahun 1020 dan Al-Hawarizmi yang merupakan asal kata dari algoritma. Algebra juga berasal dari kata Arab yaitu aljaber. Sebenarnya, sudah banyak pula ahli akuntan yang mengetahui keberadaan akuntansi Islam itu. Misalnya R.E. Gambling, William Roget, Baidon, Hayashi dari Jepang, dan lain-lain. Seperti Pacioli dalam memperkenalkan sistem double entry melalui ilmu matematika. Sistem akuntansi dibangun dari dasar kesamaan akuntansi, yaitu aset dikurang sama dengan utang plus modal. Materi kedua itu sejarah akuntansi. Akuntansi sudah ada sejak zaman prasejarah. Saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntan modern. Pacioli merupakan ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445 Masehi. Merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali tahun 1994 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita. Dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan, juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini, seperti penggunaan jurnal, buku besar, dan memorandum. Sebenarnya, Luca Pacioli bukanlah orang yang menemukan double entry bookkeeping system, mengingat sistem tersebut telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venice dan Genoa pada awal abad ke-13 Masehi. Setelah terbukanya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan kawasan Mediterania, bahkan pada tahun 1340, bendahara kota Masri telah melakukan pencatatan dalam bentuk double entry. Masuk ke materi ketiga, perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama itu ada zaman awal perkembangan Islam. Telah menjadi tradisi bahwa bangsa Arab melakukan 2 kali perjalanan khalifah perdagangan, yaitu musim dingin dengan tujuan perdagangan ke Yaman dan musim panas dengan tujuan ke Asyam. Sekarang disebut juga dengan Lebanon, Jordania, Palestina, dan Israel. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat dan pajak pertanian dari Muslim, dan diperluas wilayah sehingga dikenal adanya jizyah, pajak perlindungan dari non-Muslim, dan kharaj, yaitu pajak hasil pertanian dari non-Muslim. Maka Rasulullah mendirikan Baitul Ma'al pada awal abad ke-7. Yang kedua itu ada zaman Khalifah. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pengelola Baitul Ma'al masih sangat sederhana, di mana pemerintah dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada yang sisa. Yang kedua, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sudah dikenal dengan istilah diwan, yaitu tempat di mana pelaksana duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan yang berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Yang ketiga, ada Utsman bin Affan.
pada masa pemerintahan Khalifah Utsman memperkenalkan tentang istilah Kitabat al-Rasul. Wasir yaitu berarti memelihara pencatatan rahasia. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali, yaitu adanya sistem administrasi Baitul Ma'al difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik seperti surplus pada Baitul Ma'al dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung dengan baik. Lanjut ke materi keempat, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Jadi, 7 hal khusus dalam sistem akuntansi dijalankan oleh negara Islam. Yang pertama adalah sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup. Yang kedua adalah sistem akuntansi untuk sistem konstruksi. Yang ketiga sistem akuntansi untuk pertanian. Keempat sistem akuntansi gudang. Kelima sistem akuntansi mata uang. 6 sistem akuntansi peternakan. Dan yang ketujuh sistem akuntansi pemendaharaan. Masuk ke materi kelima, istilah yang digunakan. Dihubungkan dengan prosedur tersebut, terdapat beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Jaridah. Al-Jaridah merupakan buku yang mencatat transaksi dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Yang kedua ada Al-Yaumiyah, yaitu buku harian dalam bahasa Persia dikenal dengan Rusnamah. Yang ketiga ada Al-Rusnamaj, yaitu buku harian melakukan pencatatan untuk pembayaran penerimaan setiap hari. Yang keempat ada Al-Khatmah, merupakan laporan pendapatan dan pengeluaran per bulan. Dan selanjutnya ada Al-Khatmah Al-Jami'ah, merupakan laporan tahunan. Selanjutnya ada Al-Tarij, merupakan tambahan catatan untuk menunjukkan kategori secara keseluruhan. Selanjutnya ada Al-Arja, merupakan 3 kolom jurnal yang total yang terdapat di kolom ketiga. Dan yang terakhir ada selanjutnya ada Al-Bara, merupakan penerimaan pembayaran dari pembayaran pajak. Dan yang terakhir ada Al-Muwafaqah wal Jamaah, merupakan akuntansi yang komprehensif disajikan oleh Amil. Masuk ke materi terakhir yaitu hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungan antara akuntansi modern dan syariah dilihat dari perdagangan Italia dan pedagang Muslim bahwa akuntansi modern diperoleh dari Luca Pacioli. Hubungannya yaitu berupa hubungan dengan pedagang Muslim. Selain itu, Daulah Abbasiyah juga mengembangkan sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan bahwa kaum Muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.